Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 10 rumah warga di Jalan Pongtiku 1 Kecamatan Talo Kota Makassar terbakar. Sempat terjadi insiden 2 petugas damkar dianiaya warga. Alami kecelakaan lalu lintas, Pendeta Yahya Boong, Ketua 2 Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, meninggal dunia. Seekor ular king cobra nyaris masuk ke rumah warga di Kompleks BTN di Kota Parepare. Pendeta Yahya Boong, Ketua 2 Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, meninggal dunia akibat mobil minibus yang dikendarainya masuk ke dalam jurang. Kecelakaan diduga karena jalan yang licin akibat diguyur hujan. Pendeta Yahya Boong, Ketua 2 Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, menjadi korban meninggal dunia akibat kecelakaan di jalan antara Kabupaten Toraja Utara dan Kota Palopo, kilometer 14, Kelurahan Batang, Kota Palopo, di Rabu malam. Mobil minibus yang ditumpangi korban bersama istrinya terperosok masuk ke jurang sedalam 30 meter. Diduga kecelakaan terjadi karena kondisi jalan yang sempit, gelap, dan licin akibat guyuran hujan. Sang istri yang mengalami luka-luka langsung dibawa ke Rumah Sakit Palemai, Kota Palopo. Sedangkan evakuasi jenazah dilakukan dengan ekstra hati-hati karena posisi jenazah yang terjepit di dalam kabin mobil. Ya, lagi evakuasi pendeta yang mobilnya turun di jurang di kilometer 14. Alhamdulillah 2 orang, 1 orang sudah duluan ke rumah sakit dalam kondisi sehat dan 1 Pak Pendeta dalam kondisi meninggal dunia, sementara menuju ke rumah sakit Bintang Laut. Petugas unit laka Satlantas Polres Kota Palopo masih mencari penyebab utama kecelakaan. Wahyudi Baso melaporkan dari Kota Palopo. Polisi menangkap provokator karena memicu kerusuhan saat unjuk rasa di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare. Aparat bertindak tegas dengan mengerahkan kendaraan taktis untuk mengamankan situasi. Polisi meringkus terduga provokator kericuhan unjuk rasa yang digelar di depan kantor KPU Kota Parepare pada Rabu lalu. Tindakan polisi tersebut memicu kemarahan massa sehingga terjadi kericuhan. Petugas keamanan bertindak tegas dengan menurunkan kendaraan taktis untuk mengamankan situasi agar kembali kondusif. Peristiwa tersebut merupakan bagian dari simulasi yang digelar untuk persiapan pemilu 2024 mendatang. Simulasi juga memperagakan evakuasi komisioner KPU dari kerumunan massa yang mengepung kantor KPU. Simulasi pengamanan ini merupakan upaya penerapan standar operasional prosedur yang dilakukan 400 personel keamanan, sehingga bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan saat pemilu, para personel keamanan ini akan bertindak sesuai aturan yang ada. Ini kita kegiatan simulasi dengan melibatkan TNI Polri, kemudian ada pasukan Brimob, ada Satpol PP, ada dari Damkar, kemudian ada teman-teman dari para stakeholder dan pelaksana pemilu. Total keseluruhan yang kita libatkan kurang lebih 400. Beberapa teknis yang perlu diantisipasi khususnya adalah terkait kenyamanan para pemilih atau para masyarakat yang akan memberikan kontribusi suaranya hingga di TPS, ya mulai dari TPS sampai ke BPK, ke KPU, itu situasi bisa terjaga semua. Simulasi ini merupakan upaya pengamanan dan antisipasi kericuhan saat pemilu 2024 mendatang. Suardi Gatang melaporkan dari Parepare. Seekor ular king cobra nyaris masuk ke rumah warga di Kompleks BTN di Kota Parepare. Ular sepanjang 1,5 meter itu terlihat berkelahi dengan seekor kucing yang berusaha menghalau sang ular agar tidak masuk ke dalam rumah.
Video amatir merekam petugas damkar saat mengevakuasi seekor ular king cobra yang ditemukan di teras rumah warga di Kompleks BTN Pepabri, Kelurahan Lapade, Kecamatan Ujung, Kota Parepare pada Rabu lalu. Kondisi ular yang agresif menyebabkan binatang melata sepanjang 1,5 meter itu sempat membuat kewalahan petugas. Keberadaan ular diketahui pemilik rumah ketika berkelahi dengan kucing saat hendak masuk ke dalam rumah. Sang ular kemudian bersembunyi di rak sepatu sehingga pemilik rumah menghubungi petugas damkar. King Cobra di BTN Pabrik. Jadi tim penyelamatan dari damkar untuk evakuasi tersebut. Ya, kalau kronologis penemuannya sendiri seperti apa, Pak? Dari keterangan pemilik rumah? Jadi keterangan dari pemilik rumah bahwa ular itu sempat mau baku sama kucing. Ya. Jadi punyanya rumah untuk inisiatif sendiri informasi melalui pemadam bahwa ada ular king cobra di depan halaman rumahnya. Ya. Ular itu diduga kesulitan mencari mangsa akibat kemarau panjang, sehingga masuk ke permukiman warga mencari tikus, biawak, dan unggas untuk dimangsa. Suwardi Gatang melaporkan dari Parepare. Puluhan warga di Kecamatan Tamalan Raya, Kota Makassar mengalami krisis air bersih karena pasokan air dari PDAM tidak mengalir sejak 3 bulan terakhir. Untuk bertahan hidup, warga mengandalkan bantuan air bersih atau membeli air. Puluhan warga di RT 01 RW 04 Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalan Raya, Kota Makassar rela antre untuk mendapatkan bantuan air bersih dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Warga membawa jeriken, ember, dan tempat penampungan lainnya untuk diisi air bersih dengan teratur dan tidak berebut. Sejak 3 bulan terakhir, sekitar 150 warga tidak bisa menikmati air bersih dari PDAM. Pasalnya, sumber air penyuplai air PDAM sudah kering. 2 sumur bor yang dimiliki warga tidak mampu mencukupi kebutuhan seluruh warga, sehingga setiap warga hanya bisa mengisi 1 ember saja setiap harinya. Warga yang tidak kedapatan pembagian air bersih terpaksa harus mengeluarkan uang untuk membeli air, untuk keperluan sehari-hari seperti mencuci dan memasak. Setiap jerigen dihargai Rp1.000. Selama ini kan PDAM itu kadang mengalir, kadang tidak. Nah, kalau yang hari ini memang parah dia. Tidak ada sama sekali, iya. Kemudian ada bantuan dari BPDB itu terkadang 2 kali 1 minggu, paling banyak yang 3 kali. Kalau umpama tidak ada masuk bantuan air, Pak, bagaimana warga tak? Dia keluar dari daerah sini mencari untuk beli. Iya, beli. Berapa biasa dikeluarkan uang untuk beli, Pak? Per jerigen sini 1.000 ya? Nah, 1.000. 1.000 per. Warga berharap pemerintah Kota Makassar bisa memberikan solusi atas kekeringan yang mereka hadapi sejak 3 bulan terakhir ini. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Nadia Kartika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.